Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kakak-kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan selalu bersukacita ya. Oke adik-adik, marilah kita selalu bersyukur dan bersukacita dalam keadaan apapun. Nah adik-adik, di minggu ini tanggal 7 Maret, adik-adik ditemani oleh kami kakak-kakak layan dari sektor pelayanan 7. Di sini ada Kakak Lisa, lalu ada Kakak Lia, halo adik-adik, dan juga Kakak Etna, halo adik-adik. Nah adik-adik, sudah siap untuk mengikuti IMPA? Wah hebat semuanya, semua sudah semangat. Sekarang Kakak Lisa undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi I've Got the Joy. Adik-adik tahu kan lagunya? Kita ikutin ya dari rumah ya. Oke?
in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oke, baik adik-adik, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kakak Lisa undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 185, bait pertama dan kedua, Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa. Adik-adik yang di rumah duduk manis, tutup matanya, kita mau melipat tangan, lalu kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mau bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak secara online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesai. Kiranya juga Engkau mau mengurapi pelayanan firman pada pagi hari ini yang akan nanti dibawakan oleh Kakak Lia dan Kakak Etna, sehingga apa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh mereka dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, baik adik-adik, adik-adik tetap berdiri. Sekarang kita siapkan Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur pujian. Oke, sudah siap Alkitabnya? Sekarang kita buka Alkitabnya dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu, kita baca secara responsoria ya. Mari kita bermazmur. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, oke, baiklah adik-adik silakan duduk kembali. Kalau sudah siap untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 282, bait yang pertama, Naikkan Doa Tak Enggan. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya, Ia tak menolaknya.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Lia mau ajak adik-adik untuk siapkan pembacaan kita hari ini, terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu belum? Sudah ya. Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau sama-sama berdoa untuk mengundang Roh Kudus masuk ke dalam pemberitaan firman kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Mengko. Adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan, karena sepanjang malam Tuhan sudah jaga, sudah lindungi kami semua, sehingga pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kami akan membaca akan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya apabila kami membaca, kami dapat membaca dengan baik dan kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Lia akan membaca ayat yang ganjil dan nanti adik-adik di rumah bersama dengan Ibu Mengko akan membaca ayatnya yang genap. Kita mulai pembacaan kita ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Halo adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang terdapat tadi di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ezra 1 ayat 1 hingga 5. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk dalam cerita, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak mendengar nama Ezra? Nah, adik-adik pernah nggak mendengar? Nah, kalau adik-adik belum pernah mendengar nama Ezra, nah kita akan dengar bersama-sama dalam cerita ini. Dan kalau adik-adik perhatikan di dalam pembacaan tadi ada nama raja. Raja yaitu Raja Kores. Nah, adik-adik, Ezra dia sebagai pemimpin, ya. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai imam, dia sebagai ahli hukum Taurat. Nah, Kores dia sebagai raja. Kores ini dipakai Tuhan, ya adik-adik di rumah. Kores ini dipakai Tuhan untuk memerintahkan kepada Ezra
untuk apa? Menyuruh orang-orang masyarakat, orang-orang Yahudi untuk membangun suatu bangunan, membangun rumah Tuhan atau membangun bait Allah. Nah, adik-adik tahu nggak bait Allah itu? Nah, adik-adik, bait Allah itu adalah tempat beribadah, ya. Nah, adik-adik, Esra ini disuruh sama Raja Kores untuk memimpin, ya, dia sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai ahli hukum Taurat. Nah, di Yehuda orang-orang pada waktu itu ada gambar, ya, di sini. Adik-adik kalau lihat ada gambar di sini, gambar Esra, ya. Esra dia menyuruh masyarakat orang-orang Yahudi untuk membangun suatu bangunan, yaitu bait Allah. Apa adik-adik? Bait Allah. Adik-adik tahu bait Allah itu adalah apa? Tempat beribadah. Nah, adik-adik, orang-orang pada waktu itu begitu banyak masalah, makanya Tuhan memakai Raja Kores ini untuk menyuruh Esra ini untuk menyuruh supaya dia membangun apa? Bait Allah. Nah, adik-adik, membangun bait Allah bukan dilihat gedungnya aja. Kalau membangun bait Allah itu banyak bahan-bahannya yang diperlukan. Contohnya ada batu, ya, ada pasir, ada batu bata, semen, air dan sebagainya. Nah, adik-adik, membangun suatu bangunan atau membangun bait Allah itu pertama yang penting di situ apa adik-adik? Kita membangun itu, pertama kita membangun ada fondasi atau dasar yang kuat, ya, dasar yang kuat, yaitu kita membangun bait Allah itu pertama kita pakai batu supaya kalau ada angin kencang atau hujan kencang itu dia tidak gampang rubuh. Jadi adik-adik, kita membangun, dan yang penting di sini bukan membangun gedungnya aja, bukan membangun bait Allah, ya, tapi Tuhan memakai si Esra ini untuk memerintahkan kepada orang Yahudi untuk membangun bait Allah itu supaya mereka juga iman mereka tetap kuat, ya, iman mereka tetap tetap terpelihara, tetap kuat, biar mereka bisa beribadah dengan setia, mereka beribadah dengan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bisa nggak adik-adik membangun suatu bangunan? Nah, adik-adik tahu nggak caranya? Adik-adik bisa. Nah, kalau sekarang adik-adik, biasanya adik-adik kalau beribadah yang kemarin-kemarin sebelum ada virus corona ini, adik-adik bisa beribadah tatap muka setiap hari Minggu di rumah, ada ibadah impa. Nah, sekarang belum bisa adik-adik. Nah, adik-adik bersekolah bisa setiap hari adik bebas bermain, sekarang belum bisa. Nah, adik-adik, caranya adik-adik tetap bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun kita belum bisa beribadah tatap muka setiap minggu, belum bisa sekolah, tapi adik-adik bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kita masih bisa beribadah walaupun kita masih online, ya. Adik-adik setiap hari Minggu adik-adik ikutin belajar. Setiap hari Minggu jam 8 adik-adik ikut untuk beribadah. Setiap jam 8 adik-adik ikutin kakak membaca Alkitab. Adik-adik juga yang di rumah harus ikutin walaupun kita secara online. Kita belajar berdoa setiap hari. Kita mendengar firman Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun kita belum bisa beribadah, tapi kita tetap bersyukur. Kita harus semangat terus untuk beribadah kepada Tuhan, supaya iman kita ini terjaga terus, ya, tetap kuat, ya. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik,
Adik-adik juga karena sekarang kita belum bisa beribadah secara tatap muka, tapi walaupun kita beribadah secara online, adik-adik di rumah tetap berdoa, tetap kita doakan bersama-sama virus corona ini supaya ini cepat habis. Sebenarnya kalau habis corona ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik harus jaga kesehatan, terutama adik-adik di rumah ya, kakak-kakak juga harus apa? Selalu memakai masker, ya, selalu cuci tangan yang bersih, supaya kesehatan adik-adik kita semua kakak-kakak juga apa? Terjaga, tetap sehat. Kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun kita hanya online. Nah, adik-adik, cerita pada hari ini sampai di sini, biar cerita ini boleh menjadi berkat buat adik-adik di rumah dan kakak-kakak. Sekian, terpujilah Kristus. Amin. Hai adik-adik, kita sekarang mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Nah, Kak Kalia mau tanya di sini adik-adik, ada nggak yang pernah lihat proses pembangunan sebuah rumah? Coba angkat tangannya. Oh, ternyata banyak yang udah pernah lihat cara rumah dibangun ya. Oke, coba sekarang Kak Kalia mau kasih tunjuk gambar. Ini nanti adik-adik dikasih lihat juga gambar di sebelah sini ya. Ini kan sebuah rumah ya adik-adik. Nah, tahu nggak sih adik-adik sebetulnya di balik rumah ini tuh ada apa? Kita buka satu-satu ya. Mungkin kalau ini rumahnya sudah jadi nih adik-adik. Tapi kalau kita buka di dalamnya, oh ternyata sebelum jadi rumah yang utuh, di sini masih ada rangkanya nih adik-adik belum diselesaikan. Terus ada apa lagi kali ya? Buka lagi. Oh ternyata sebelum dicat, sebelum dikasih batu bata, ini semua adalah kayu-kayu. Gitu adik-adik, ada bentuknya segitiga, ada bentuknya kotak. Tapi coba kita lihat lagi adik-adik di belakangnya. Oh ternyata sebelum ada atapnya, dia masih dalam bentuk kotak aja nih untuk bikin dasar rumahnya, ya kan? Tapi adik-adik lihat deh, ternyata sebelum jadi bangunan yang bisa berdiri kokoh, ternyata di bagian bawah itu banyak sekali barang-barang yang mungkin tidak terlihat sama mata kita. Coba nih adik-adik di sini kalau dilihat, ada cat, ada gergaji, kemudian ada apa lagi nih? Ada meteran, ya kan? Tapi adik-adik sebelum itu semua jadi, ternyata ini ada loh prosesnya dari nol. Jadi belum ada apa-apanya. Justru yang dibuat pertama kali apa adik-adik? Dasar bangunannya. Nah, apa sih adik-adik kaitannya dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Tadi di pembacaan kita dibilang bahwa Raja Kores memerintahkan Ezra untuk membangun apa? Rumah Tuhan. Kira-kira adik-adik kalau bikin rumah Tuhan, atau mungkin adik-adik tahu ya yang namanya gereja, gedung gereja, atau membangun rumah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa dari dasar tadi sampai terbentuk bangunannya? Apakah sehari jadi? Jadi nggak adik-adik? Nggak jadi. Berapa lama? Seminggu jadi nggak? Nggak jadi, adanya kalau seminggu jadi langsung roboh adik-adik. Atau misalnya dibuat dalam 1 bulan, bisa jadi nggak? Bisa jadi sih, tapi mungkin semennya belum kering. Atau misalnya kayunya kualitasnya tidak bagus. Biasanya untuk membuat bangunan yang baik itu dibutuhkan waktu kira-kira 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan puluhan tahun kalau misalnya bangunannya besar sekali. Nah, selain itu kira-kira berapa orang adik-adik untuk bisa membangun satu bangunan yang besar? Apakah bisa dibangun sendirian? Bisa nggak ya? Nggak bisa, capek kalau sendirian. Dibutuhkan orang yang banyak adik-adik untuk bisa membangun rumah ataupun membangun gedung gereja. Nah, apa kaitannya dengan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari? Siapa sih yang disebut dengan gereja? Yang disebut dengan gereja itu adalah kita, kakak Lia, mama papa, adik-adik yang ada di rumah, atau mungkin juga om dan tante, atau kakak-kakak yang ada di IMPA. Nah, kalau misalnya adik-adik ikut IMPA itu dari umur berapa ya?
Mungkin gak ada yang inget nih, tapi Kak Kalia inget bahwa adik-adik dari bayi itu ya diajak sama mama papanya masuk dari kelas balita, kelas TK, kelas kecil, dan sekarang ada di kelas tanggung. Selama adik-adik bertumbuh di IMPA, adik-adik diajarkan setiap hari Minggu untuk apa? Rajin beribadah, baca firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa fungsinya? Itu adalah pondasi adik-adik supaya nanti ketika adik-adik sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kemana? Ke Pelkat PT, atau misalnya nanti kalau sudah jadi PKP atau yang cowok-cowok jadi PKB, adik-adik sudah punya pondasi yang kuat. Sama seperti rumah yang tadi kita lihat, pondasinya dimulai dari awal. Siapa yang bisa bikin pondasi itu kuat? Siapa yang menggerakkan hatinya adik-adik? Tadi kalau kita lihat lagi di Ezra, di ayatnya yang pertama, pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Bagaimana sih cara Tuhan menggerakkan hatinya adik-adik? Coba, ada yang bisa sebut nggak contohnya? Betul, bisa dari mama papa, dari bapak ibu guru, atau dari kakak-kakak IMPA yang mengajarkan adik-adik setiap hari Minggu. Atau kalau misalnya sekarang di rumah, setiap hari belajar lewat media online. Nah, gimana supaya adik-adik bisa bertumbuh punya pondasi yang kuat sebagai gereja? Caranya adik-adik, kita harus berjanji, bikin komitmen buat diri kita sendiri bahwa aku mau bertumbuh, aku mau menjadi gereja-gerejanya Tuhan. Caranya sesimpel dengan tadi, balik lagi adik-adik, dengerin kata-kata mama papa, baca Alkitab setiap hari, rajin berdoa, apalagi sekarang lagi pandemi ya, kita harus minta supaya Tuhan melindungi kita dari virus-virus yang ada di luar sana. Tapi selain itu adik-adik, kita juga harus rajin, supaya rajin sekolah, rajin IMPA, dan yang paling penting apa? Meminta pimpinan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Sekarang siapa yang mau janji untuk berkomitmen, berjanji sama dirinya sendiri, mau membangun dirinya jadi lebih baik? Coba mana tangannya? Nah, bagus banget adik-adik. Nanti kita akan buat janji sama-sama ya, supaya adik-adik bisa selalu ingat dalam setiap hari kita bahwa kita mau jadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi gereja-gereja Tuhan yang lebih baik lagi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas untuk anak kelas TK. Anak kelas TK tugasnya adalah membuat gambar seperti ini. Ada gambar orang sedang membangun atau orang sedang menyusun bata. Nah, caranya gimana dan bahan-bahannya apa aja Kak? Nah, adik-adik yang ada di rumah bisa menyiapkan, boleh memakai krayon atau boleh memakai spidol, atau kalau adik-adik di rumah tidak ada keduanya, ataupun bisa memakai pensil warna untuk membuat kotak-kotak seperti ini. Nanti adik-adik buat kotak seperti ini sebagai gambar bata dan membuat seperti gambar batu. Lalu kalau adik-adik tidak ada krayon ataupun spidol, adik-adik bisa memakai kertas origami yang berwarna hitam ataupun berwarna coklat. Nah, nanti adik-adik bisa membuatnya, membuat kotak-kotak seperti ini, disusun, dan adik-adik bisa membuat gambar kepala orangnya sendiri. Nanti adik-adik bisa membantu menempelkannya, dan adik-adik juga boleh minta bantuan kepada mama atau papa untuk membuatkan kotak-kotak seperti ini. Nah, jika adik-adik sulit untuk memegang gunting ataupun menempel, nanti kakak-kakak akan share gambar yang lain, yaitu gambar seperti ini. Nanti adik-adik tinggal mewarnainya saja. Oke, jangan lupa mengerjakan tugasnya adik-adik. Halo adik-adik, kita akan masuk ke aktivitas untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung. Jadi kakak akan minta adik-adik untuk membuat janji. Tadi kan kita bilang berjanji untuk lebih baik ya adik-adik. Jadi kita tuliskan 3 janji untuk membangun dirinya adik-adik. Nanti dituliskan
Janji yang pertama, janji yang kedua, janji yang ketiga. Nah, di sini ada rumahnya nih adik-adik. Ntar kita bikin sama-sama ya. Apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Adik-adik butuh kertas HVS atau karton buffalo atau kertas apapun yang ukurannya A4. Kemudian adik-adik butuh kertas origami, lalu ada lem dan juga pulpen untuk menulis. Sekarang kita akan bikin rumahnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, ini adalah contoh rumah-rumahan yang akan nanti kita bikin. Jadi yang perlu adik-adik gunakan adalah di sini adalah kertas origami. Kertasnya berbentuk segi 4 ya adik-adik. Kita lipat jadi 2 seperti ini. Nah, kalau sudah dilipat kan ada garis di tengahnya ya adik-adik ya. Adik-adik lipat di sisi sebelah kanan dan kirinya ke garis yang ada di tengah. Jadi kalau misalnya sudah dilipat, dia bisa dibuka seperti ini adik-adik. Kalau sudah, adik-adik balik kertasnya, lalu lipat lagi menjadi 2 sama panjang. Sehingga ada lagi garis di tengah-tengah kertas yang ini. Lalu adik-adik lipat lagi nih, sisi atas dan bawahnya. Sehingga ketemu deh di tengah-tengah. Nanti kalau sudah jadi, adik-adik putar sedikit kertasnya, lalu kita ambil bagian yang sebelah sini adik-adik, dilipat menjadi segitiga. Begitupun yang di sebelah sini adik-adik, dilipat juga menjadi segitiga. Kalau sudah selesai, adik-adik tinggal balik kertasnya, lalu jadilah bentuk rumah. Kalau misalnya kertas origami adik-adik sudah ada polanya, ini boleh dibikin gambar hiasan ya adik-adik, tapi kalau polos juga boleh ditambah, misalnya bikin pintu, bikin jendela, ataupun bikin gambar atapnya. Kalau sudah, nanti adik-adik tempel di kertas HVS-nya, boleh di sebelah kiri, di sebelah kanan, lalu tuliskan janjinya seperti yang kakak Lia kasih contoh di awal. Seperti ini adik-adik. Sudah ya, jelas ya. Kalau misalnya adik-adik masih kesulitan, boleh minta bantuan sama mama dan papa untuk mengerjakannya ya. Jangan lupa langsung dikumpulkan ke kakak layannya masing-masing hari Selasa. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Bait 2. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Dan hebat kerusakannya sayang. Bait yang ketiga adik-adik. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kalau di pagi hari yang indah ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, agar kami Tuhan boleh berjanji dan membuat komitmen menjadi gereja-gereja yang lebih baik lagi, menjadi bangunan-bangunan yang memuliakan hati Tuhan. Di dalam syafaat kami ini juga Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Secara khusus kami ingin berdoa bagi gereja kami GPIB Immanuel di Bekasi. Kamu berkati Tuhan pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami, agar semakin banyak Tuhan yang bisa orang-orang yang bisa ikut beribadah Tuhan di dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Kamu berkati Tuhan Yesus kedua pendeta, Kau juga mau berkati presbiter, Kau juga mau berkati pelkat dan juga kami Tuhan selaku warga jemaat, agar setiap dalam pelayanan kami, agar setiap dalam ibadah kami hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kau juga memberkati Tuhan Yesus agar orang-orang yang ada di dalam gereja kami ini Tuhan boleh sungguh hidup takut akan Tuhan dan hanya memuliakan nama-Mu dari setiap tingkah laku kami. Kami mau serahkan Tuhan pelayanan yang dilakukan oleh GPIB Immanuel di Bekasi hanya dalam penyertaan tangan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas kasih sayang penyertaan Tuhan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bersyafaat Tuhan, kami berdoa Tuhan akan bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, biarlah Tuhan juga memberkati akan bangsa kami, Bapak Presiden, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, biar tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Presiden sebagai kepala negara kami Tuhan, biar Tuhan memampukanlah sehingga dia boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh sukacita hanya berasal daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan, para menteri, aparat keamanan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka masing-masing. Biarlah Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan kuat keimanan mereka Tuhan, supaya tugas mereka boleh menjalankan itu dengan baik. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan akan lingkungan kami masing-masing di mana kami berada, terutama Tuhan dari kelurahan, dari kecamatan, RT, RW Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, berikan kesehatan, berikan kekuatan, supaya tugas-tugas kami Tuhan, mereka boleh lakukan itu Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan membesarkan kami. Kami mohon berkatilah mereka senantiasa. Berilah mereka kesabaran, kesehatan, agar tetap mampu menjalankan tugas sebagai pembina keluarga. Berilah mereka rezeki secukupnya untuk kami semua. Hindarkan orang tua kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu. Hendaknya biar hanya Engkau saja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Haleluya. Tuhan Yesus berkati teman-teman yang hari ini tidak hadir karena sakit. Berkati makan obat-obatan yang mereka minum, dan berkati makanan yang mereka makan supaya mereka bisa berkumpul kembali. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami mau bawa hanya ke dalam hadirat-Mu, dengan kami sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas pemberian kita dan menguruskan persembahan syukur kita kepadanya. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 329. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pengasihan-Mu kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat kami untuk kami berikan dalam persembahan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkenan atas pemberian kami, kiranya Engkau mau terima dan kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat digunakan dan dapat dikelola dengan baik oleh para presbiter kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan syukur kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam warta Pelkat PA. Nah adik-adik, jangan lupa adik-adik mengerjakan aktivitas yang sudah disampaikan oleh Kakak Lia dan juga Kakak Etna ya. Nanti tugasnya bisa adik-adik kerjakan, lalu foto aktivitasnya kirimkan ke kakak-kakak layannya, supaya nanti kakak layannya dapat menyerahkan ke gereja dan ditampilkan di ibadah selanjutnya. Dan jangan lupa tugas adik-adik itu paling lambat diberikan ke kakak-kakak layan tanggal 9 hari Selasa jam 8 malam ya. Oke, lalu untuk persembahan adik-adik dapat menyampaikannya lewat mama papa atau om tante. Lalu nanti juga bisa disampaikan atau dititipkan ke koordinator sektor di sektor masing-masing, atau nanti kita kakak layan akan mengambil ke rumah adik-adik. Nah adik-adik, kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kepintaran buat adik-adik, sehingga adik-adik dapat menjadi anak yang pintar dan anak yang baik, dan tentunya anak yang takut akan Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam hidup kita sehari-hari. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 171, Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji, takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku.
takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Adik-adik, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini, sehingga kami boleh memulai tadi pagi sampai saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian, firman Tuhan maupun persembahan yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kau yang mau berkati, jaga dan lindungi kami sepanjang 1 minggu ke depan, sehingga di minggu yang akan datang Tuhan, Engkau boleh kembali kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami mau serahkan Tuhan doa kami ini hanya ke dalam hadirat-Mu, dan kami mau tutup Tuhan ibadah kami ini hanya dalam kasih sayang Tuhan saja. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.